Bab 4300. Mengapa iblis jahat ini? Ini menunjukkan bahwa pihak lain jauh dari dirinya, hampir sulit untuk dirasakan. Orang-orang sekte Sage ini tidak sedang berakting. Dan orang-orang ini jelas tidak sempat mengejar pembukaan tanah poin bintang, atau tidak mungkin tidak tahu asal pilar cahaya. Tepat di depan, tidak benar. Kenapa cahaya ini berada di tengah hutan, bahkan tidak ada altar? Tetua Gao memimpin semua orang maju ke depan, melihat pilar cahaya semakin dekat, dia mengerutkan kening. Pilar cahaya ini melesat langsung ke langit, begitu mencolok dan menarik perhatian, itu pasti harta karun, mengapa itu tergeletak begitu saja di hutan yang terbuka? Jerik, pergi dan lihat apa yang terjadi dengan pilar cahaya ini. Berjarak 10 kaki jauhnya dari pilar cahaya, Tetua Gao mengangkat tangannya untuk menghentikan semua orang agar tidak bergerak, kemudian melihat ke arah seorang kultivator yang tampak cerdas di sampingnya. Meskipun pilar cahaya tidak memiliki gelombang aura sama sekali, juga tidak terasa berbahaya, tetapi semua orang tidak berani mengabaikannya. Baik. Pria cerdas itu menangkupkan tangannya dan berjalan dengan hati-hati menuju pilar cahaya. Tetua Gao dan yang lainnya memusatkan perhatian, melebarkan mata mereka, dengan cepat mengedarkan reiki di dalam tubuh mereka. Sua. Namun, Jerik masih belum berjalan 2 langkah, bayangan hitam tiba-tiba turun dari langit. Jerik ini awalnya sudah gugup, alhasil dia ketakutan oleh gerakan hantu yang tiba-tiba dari sosok ini yang mendarat di depannya, dan dia hampir jatuh ke tanah. Kalian tidak perlu pergi ke sana. Erik mendarat dan berbicara dengan tenang. Kamu. Melihat Erik, Tetua Gao dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan, mundur berkali-kali. Segera setelah itu, semua orang merasa pusing untuk beberapa saat, jatuh lemas ke tanah. Dengan lambaian tangannya, Erik mengembalikan kedua kekuatan suci ke dalam ruang permata. Tampaknya menggunakan pilar cahaya yang memancar dari kekuatan suci itu sebagai umpan, kemudian mengatur perangkap di sekeliling, juga merupakan penggunaan yang cerdik, tetapi terlalu berbahaya, mudah untuk mengacaukannya jika salah menilai. Iblis jahat kecil, mengapa kamu? Melihat Erik berjalan mendekat, Tetua Gao dan yang lainnya ketakutan, merasa seperti mereka akan menjadi gila. Semua orang masih terkesan dengan adegan di mana Erik telah mengalahkan belasan dari mereka sendirian. Awalnya merasa terlepas dari bahaya dan tidak akan pernah bertemu dengan iblis jahat ini lagi, tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Kalian ingin melarikan diri, pulau ini hanya sebesar ini, ada manusia darah di luar sana, kalian bisa lari kemana? Erik mendekat, mengangkat Tetua Gao dan menggantungnya di dahan pohon. Aku sudah mengatakan sebelumnya, jangan biarkan aku melihat kalian lagi, alhasil kalian malah sudah berkembang, bukan hanya datang untuk memprovokasiku lagi, juga menginginkan harta karunku. Teman seiman, benar-benar kesalahpahaman, kami bahkan tidak tahu kamu ada di sini, hanya melihat pilar cahaya itu agak langka. Jika kami tahu, kami tidak akan berani datang bahkan jika kami punya 100 nyali. Tetua Gao tidak berdaya, kepalanya pusing dan berkata, kami hanya melihat pilar cahaya, siapa yang tahu kamu ada di sini? Jika tahu itu adalah Erik, walaupun ada cahaya misterius ini, mereka pasti akan bersembunyi sejauh mungkin. Bayangan psikologis yang ditinggalkan Erik pada mereka terlalu besar. Kamu pikir aku akan percaya? Kamu seharusnya tahu pilar cahaya ini apa? Erik berkata. Teman seiman, sungguh salah paham, aku benar-benar tidak tahu, biarkan kami pergi. Tetua Gao memohon dan berkata, tetapi sekarang kalian sudah tahu, aku memiliki harta karun. Erik berkata,
Kami berjanji tidak akan pernah mengatakan sepatah kata pun kepada publik. Aku bersumpah demi kredibilitas Sekte Sage. Tetua Gao berkata dengan wajah sedih. Pilar cahaya ini adalah harta karun, kamu yang memberitahu kami tentang hal itu. Kredibilitasmu tidak berharga bagiku. Di bawah pilar cahaya, Erik menunjukkan ekspresi serius, memikirkan apa yang harus dilakukan dengan orang-orang ini. Jelas bahwa ini adalah hal yang tidak terprediksi, orang-orang ini benar-benar tidak tahu apa itu pilar cahaya dan hanya tertarik ke sini. Cara termudah, tentu saja adalah membunuh. Memusnahkan orang-orang ini dan selesaikan. Tetapi jika dibiarkan, juga ada beberapa kegunaan. Black Demon telah menjaga sekeliling siang dan malam selama beberapa hari terakhir. Semangatnya telah banyak berkurang, meskipun dia tidak mengatakannya. Erik juga tahu bahwa dia sudah sangat lelah. Dan Tetua Gao dan yang lainnya memiliki kultivasi yang cukup tinggi, jumlah orang juga banyak, mungkin bisa berguna. Baiklah, aku anggap kalian tidak tahu. Erik menarik pandangannya. Sekarang kuberikan kalian dua pilihan. Pertama, serahkan jiwa hidup, telan pil racun, kemudian melakukan hal yang kusuruh selama beberapa hari. Kedua, lebih baik mati daripada tunduk, aku akan mengubur kalian semua di sini bersama-sama. Tetua Gao hampir menangis. Perkataan ini terdengar tidak asing bagi dirinya. Bukankah ini kata-kata yang dirinya gunakan ketika berpura-pura dan mengancam Erik? Lagi pula, apakah kamu membiarkan aku memilih? Siapa yang akan memilih untuk mati jika ada jalan hidup? Kami bersedia mematuhi pengaturan Tuan Muda. Tetua Gao berbicara, kultivator lain Sekte Sage juga segera berbicara. Harta karun di tanganku ini akan membutuhkan beberapa hari untuk disempurnakan, jadi kalian hanya perlu mendengarkan perintahku dengan benar. Aku berjanji akan membebaskan kalian dalam waktu kurang dari 7 hari. Erik berkata, bagaimanapun, kalian tidak berharga bagiku, mengerti, bukan? Kami mengerti. Tetua Gao tersenyum kecut dan mengangguk. Erik mengatakan bahwa semua kultivator tidak berharga, jelas sedikit menghina, tetapi pada keadaan ini, sebaliknya memberikan mereka pil penenang hati. Dilihat dari kejadian sebelumnya, Erik cukup menepati janji. Mereka tidak berharga, Erik juga tidak akan terus menggunakan mereka sebagai pekerja keras, sebaliknya adalah keuntungan mereka. Setelah menundukkan puluhan kultivator Sekte Sage, Erik segera mengaktifkan formasi. Beruntung dirinya telah meninggalkan formasi hebat yang cukup rumit sebelumnya, dapat menteleportasi banyak orang sekaligus. Formasi diaktifkan, Erik dan semua kultivator Sekte Sage menghilang dari tempat ini. Di pulau terpencil lainnya, Erik melangkah keluar dari formasi. Ini adalah pulau yang lebih besar, juga satu-satunya pulau di sebelah formasi teleportasi zaman kuno itu. Jaraknya sekitar 5 atau 6.000 mil dari tanah teleportasi sebelumnya. Dengan lokasi yang begitu jauh, walaupun Rico dan yang lainnya memasang sayap, juga tidak akan bisa mengejar dalam beberapa hari. Teman seiman Cheng, apa yang harus kami lakukan? Tetua Gao sangat mengerti kondisi dan berinisiatif untuk bertanya. Masing-masing dari kalian menyebar, mengelilingi pulau ini, bertanggung jawab untuk mengawasi daerah ini dengan waspada, segera mentransmisi suara padaku jika terjadi sesuatu. Erik berbicara. Mengenai pengaturan untuk besok pagi, nanti aku akan memberitahu kalian. Tetua Gao dan yang lainnya menerima perintah dan segera bubar. Erik berpikir sejenak, mengatur formasi perisai di sekeliling, dan mengatur formasi kabut putih. Kemudian, di bawah selimut kabut, Erik memasuki ruang memurnikan obat dan melanjutkan kultivasinya. Tetua Gao,
Menurutmu cahaya yang ada pada tubuh Tuan Cheng sebenarnya adalah harta karun apa? Cahaya ini megah, terlihat tidak biasa. Saat ini semua kultivator Sekte Sage sedang menuju tepi pulau. Salah satu dari mereka menoleh ke arah pilar cahaya di langit malam dan tidak bisa menahan untuk mentransmisikan suara. Jangan bicara omong kosong, benda-benda ini tidak bisa kita dapatkan. Iblis jahat ini sangat cerdas, jika mendapatimu memiliki keserakahan akan harta karun itu, hati-hati akan dibunuh dengan satu tebasan. Tetua Gao melototi dan berkata, pilar cahaya di tubuh Erik itu pasti harta karun, dan Tetua Gao bahkan curiga bahwa itu ada hubungannya dengan peluang di Tanah Poin Bintang. Bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.